Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman dimanapun berada, semoga selalu dalam lindungannya, dijauhkan dari segala mara bahaya, dan dimudahkan dalam segala urusannya. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semua yang telah mendukung kami. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas oleh Tuhan Yang Maha Kuasa berupa hal-hal yang lebih baik dan lebih bermanfaat dalam kehidupan teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini kami akan menceritakan sebuah kisah, di mana kisah ini terjadi oleh sosok seseorang pemakai susuk. Mungkin kita sudah tidak asing lagi dengan kata-kata susuk di lingkungan masyarakat sekitar. Banyak yang meyakini dan banyak pula yang tidak meyakini dengan keberadaan susuk tersebut. Sebelum kita ke ceritanya, untuk nama, tempat, tokoh, dan alamat selalu kami samarkan untuk menjaga privasi dan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Seperti dalam cerita kali ini, sebut saja dia itu adalah Linda, di mana Linda ini tinggal di daerah Pulau Jawa, tepatnya di Jawa Tengah, dan rumah beliau itu berada persis di emperan sebuah pegunungan. Para warga sekitar, khususnya para remaja yang seusia dari Linda itu, banyak sekali yang menghabiskan waktu sehari-hari sebagai petani, serabutan, dan ada yang membantu orang tuanya bekerja di ladangnya masing-masing. Dan tidak sedikit pula teman-teman dari Linda ini mengubah nasib kehidupan keluarganya itu dengan cara merantau. Karena kehidupan Linda dari kecil hingga dewasa di kampung halamannya seperti itu, dari teman-teman yang banyak sekali merantau, akhirnya beliau itu mempunyai pemikiran dan memutuskan untuk pergi merantau ke daerah Jawa Barat, tepatnya itu di Bogor. Beliau itu bekerja di salah satu pabrik yang ada di Bogor. Kurang lebih hampir 3 tahun lamanya beliau itu bekerja. Linda ini dipercaya oleh atasannya untuk naik jabatan yang lebih strategis. Mungkin karena Linda ini kerja dengan penuh semangat, penuh totalitas, dan menjaga amanah dari atasannya itu, kemudian Linda itu betul-betul dipercaya oleh atasannya untuk naik jabatan yang lebih strategis. Nah, suatu hari Linda ini melihat ada sosok karyawan baru. Sebut saja sosok karyawan baru ini adalah Dewi. Nah, Linda ini ketika melihat Dewi itu begitu sangat kaget, dan secara tiba-tiba Linda itu mengingat sosok adiknya yang telah meninggal dunia di waktu itu. Karena Linda ini pernah mempunyai seorang adik yang meninggal dunia, yang dulunya diagnosa mempunyai penyakit liver. Kemudian tidak lama kemudian adik dari Linda itu meninggal dunia. Nah, Linda ini melihat sosok Dewi itu sangat kagum dan sangat ingin berkenalan, bahkan ingin menganggap Dewi ini sebagai adiknya sendiri. Nah, pada suatu ketika, setelah mereka berdua itu selesai bekerja, Linda itu mengajak Dewi untuk makan bersama di kantin yang ada di pabrik itu. Karena ketika Linda itu selesai bekerja, secara otomatis Dewi pun selesai. Karena Dewi itu di bawah pengawasan dari Linda. Mereka berdua pun menuju ke kantin untuk makan, di mana mereka berdua itu bercanda gurau, saling bertanya latar belakang dan lain sebagainya. Kemudian mereka berdua itu terlihat sangat akrab dan erat. Nah, mengingat Linda ini sangat ingin sekali menganggap Dewi itu sebagai adik, Linda itu meminta Dewi itu memanggil Linda itu sebagai Kak, dan sebaliknya Linda itu memanggil Dewi itu Dek. Akhirnya sematan kakak dan adik itu mereka gunakan untuk memanggil sehari-harinya. Linda ini mengajak Dewi itu untuk tinggal satu rumah bersama Linda, karena mengingat Linda itu tinggal di rumah sendirian, di mana rumah itu lumayan besar dan ada 2 kamar. Satu kamar itu masih kosong, di mana Linda itu memang difasilitasi oleh perusahaan sebuah rumah. Dan Linda karena sudah menganggap Dewi itu sebagai adik, akhirnya Linda itu memaksa dan meminta kepada Dewi itu untuk tinggal satu rumah bersamanya. Sebenarnya Dewi itu menolak dan tidak mau, tapi karena Linda itu memaksa terus-menerus, akhirnya Dewi itu mengiyakan ajakan dari Linda itu untuk tinggal satu rumah.
Setelah mereka berdua itu selesai makan dari kantin pabrik itu, kemudian Dewi itu langsung pulang dan berkemas barang, membawa barang-barangnya itu ke rumah Kelinda. Setelah mereka berdua itu tinggal hampir kurang lebih 1 bulan lamanya bersama Linda, Dewi itu mempunyai kebiasaan-kebiasaan yang sangat unik dan begitu dipahami oleh Linda, yaitu ketika Dewi akan berangkat kerja dan pulang kerja itu selalu memakai heel. Disitulah ketika Dewi berangkat ataupun pulang, terdengar suara heel itu menginjak di lantai rumah Linda itu. Klok, klok, klok gitu. Selain kebiasaan memakai heel, Dewi itu mempunyai kebiasaan ketika akan memasuki kamar dari Linda itu selalu mengetuk pintu dan memanggil, "Kak, Kak Linda, Kak Linda, ini aku bawa bakso, Kak." Kebiasaan-kebiasaan itulah Linda itu sangat paham. Nah, setelah itu akhirnya mereka berdua pun masuk dan memakan baksonya bersama-sama. Di momen-momen memakan bakso bersama itulah mereka bersama itu saling curhat, saling mencurahkan isi hati. Di momen itulah ketika mereka berdua itu asik ngobrol, secara tiba-tiba Dewi itu bertanya kepada Linda, "Kak, kakak itu tahu susuk nggak sih, Kak?" "Emang kenapa, Dek, kamu kok tanya-tanya susuk?" "Nggak apa-apa, Kak. Kakak pakai enggak?" "Ya enggak lah, Dek. Susuk itu kan nggak boleh. Selain nggak boleh juga memang dilarang oleh agama, Dek. Jangan bilang loh kalau kamu itu malah yang pasang susuk itu, Dek." Ketika Linda itu bertanya sebaliknya ke Dewi, Dewi itu diam sebentar. Kemudian Dewi itu menjawab, "Iya, Kak. Aku udah sekitar 5 tahun yang lalu saya pakai susu, Kak. Pasangnya itu di dahi dan di pinggul." "Kenapa kamu itu kok pakai susu toh, Dek? Kalau bisa itu dilepas. Sepengetahuan kakak itu pakai susuk itu tidak boleh dan dilarang oleh agama. Selain itu banyak cerita-cerita loh, Dek, tentang orang-orang yang memakai susuk itu katanya kalau meninggal itu susah, Dek. Maka dari itu lebih baik susuk adik itu dilepas. Toh sekarang itu kan banyak salon-salon kecantikan, dokter-dokter kecantikan. Kita bisa kok perawatan-perawatan wajah di situ. Tapi aku itu setelah masang susuk itu ngerasa itu lebih percaya diri, Kak, ketika menghadapi orang-orang yang belum aku kenal ataupun menghadapi lawan jenis itu merasa lebih percaya diri dan merasa saya itu lebih cantik gitu, Kak. Ya mungkin itu memang sebatas sugesti saja sih, Kak, tapi aku betul-betul merasakan itu, Kak. Dan rencana akhir bulan nanti aku pengen pasang lagi, Kak. Kalau bisa jangan. Itu pesan dari kakak. Lebih baik kamu itu ke salon ataupun ke dokter kecantikan sana biar lebih ada manfaatnya dan tentu tidak terikat dengan hal-hal yang kurang baik yang dilarang oleh agama itu, Dek. Setelah itu mereka berdua pun bergegas menuju ke kamarnya masing-masing untuk beristirahat karena mengingat keesokan harinya mereka harus bekerja. Nah, di waktu itu di pagi harinya ketika Linda berangkat dari rumah menuju ke kantor, secara tiba-tiba atasannya itu menugaskan Linda untuk studi banding di daerah Jawa Timur di salah satu perusahaan yang ada di daerah tersebut. Kemudian Linda itu belum sempat memberi kabar kepada Dewi, akhirnya Linda itu berangkat bersama rekan kerjanya itu. Nah, kurang lebih hampir 1 minggu lamanya Linda itu ditugaskan di daerah Jawa Timur. Linda itu ditelepon oleh Dewi di sore hari karena melihat Dewi itu tidak melihat Linda itu pulang ke rumah. "Kak, kakak kemana kok belum pulang, Kak?" "Iya, Dek, maaf, ini tadi atasan kakak tiba-tiba meminta kakak untuk studi banding di daerah Jawa Timur. Kurang lebih hampir 1 minggu kakak berada di sini, Dek. Kamu di rumah sendiri saja dulu, hati-hati ya." "Oh iya, Kak, kirain kakak kemana?"
Jawab Dewi seperti itu. Kurang lebih 3 hari setelah Linda itu bertugas di Jawa Timur, Linda itu menelpon Linda lagi. "Kak, ini hari ini aku libur dulu kak, aku demam gak enak badan." "Duh, kenapa? Emangnya kamu begadang ya? Makanya kebiasaan-kebiasaan pulang malam itu dikurangi deh, gak baik. Kan jadinya kayak gini, nanti kamu sakit, kamu juga yang rugi." "Iya kak, ini sekarang aku udah dirawat di rumah sakit kak." "Oh ya udah, nanti kalau kakak udah pulang dari Jawa, kakak langsung temui kamu di rumah sakit ya dek." "Iya kak." Kemudian setelah Linda itu menyelesaikan pekerjaannya di Jawa Timur, Linda itu pulang langsung ke Bogor dan langsung menjenguk Dewi yang ada di rumah sakit. Dewi itu tidak terlihat seperti orang sakit, Dewi itu seperti biasa. Bahkan ketika Linda itu menemui Dewi, mereka berdua pun masih sempat mengobrol, bertanya tentang ini itu dan lain sebagainya. Setelah itu 2 hari kemudian Dewi itu diperbolehkan pulang oleh dokter karena mengingat keadaan Dewi itu sudah membaik. Dan Dewi pun pulang ke rumah bersama Linda dan Dewi pun sudah sangat membaik. Keesokan paginya Dewi itu sudah mulai beraktivitas seperti biasa, yaitu bekerja. Mengingat Linda ini orangnya super sibuk di perusahaannya itu karena Linda itu memang orang yang sangat berpengaruh dan mempunyai jabatan yang strategis di perusahaan itu. Linda itu sering sekali ditugaskan oleh atasannya keluar kota. Nah, akhirnya suatu ketika Linda itu ditugaskan lagi keluar kota. Namun pada kesempatan kali ini Linda itu menyempatkan diri untuk memberikan kabar kepada Dewi. "Dek, besok kakak itu mau pergi lagi keluar kota. Kamu di rumah sendiri lagi. Kamu jaga diri baik-baik. Dan ingat pesan kakak, kurangi begadang kamu ya dek. Kalau bisa pulang kerja langsung pulang ke rumah. Jangan nongkrong dulu. Itu kebiasaan-kebiasaan yang kurang baik dek. Itu nanti dampaknya di kesehatan kamu." "Iya kak," jawab Dewi singkat seperti itu. Kemudian keesokan harinya pun Linda itu langsung berangkat lagi keluar kota dan Dewi itu melakukan aktivitasnya seperti biasa, yaitu bekerja di pabrik itu. Nah, 2 hari setelah Linda itu di kota itu, Linda itu mendapatkan kabar yang kurang baik, yaitu Dewi itu mengajukan resign. Namun kabar ini tidak disampaikan langsung oleh Dewi, melainkan oleh rekan kerjanya Linda itu. Nah, kemudian setelah Linda itu pulang dari kantor ataupun dari luar kota, Linda itu langsung menegur Dewi dan bertanya kepada Dewi, "Dek, kamu itu benar-benar mau resign?" "Iya kak." "Emang kenapa toh? Emang ada masalah apa kamu di pabrik? Ada masalah apa dengan kakak? Kamu ceritain deh kepada kakak kalau ada masalah tentang masalah pekerjaan ataupun masalah pribadi gitu deh." "Gak apa-apa kak, gak ada apa-apa. Aku resign karena diminta orang tua untuk menunggu orang tua di rumah kak." Seperti itu terus jawaban dari Dewi, dan Linda itu masih tidak percaya dan selalu memaksa Dewi untuk tidak mengajukan resign karena mengingat Dewi itu kembali bersedih karena mengingat akan ditinggal Dewi, dan Linda itu teringat kembali sejarah ataupun momentum di mana Linda itu ditinggalkan oleh adik kesayangannya itu meninggal dunia di waktu dulu. Akhirnya Dewi itu pun berpamitan pergi pulang kampung kepada Linda. "Pokoknya saya mohon maaf kak, aku nggak bisa bersama kakak lagi di sini. Pokoknya hubungan kita masih baik-baik saja. Aku menganggap Kak Linda itu sebagai kakak saya sendiri, bahkan lebih dari kakak. Suatu saat nanti ketika aku mempunyai waktu, insya Allah aku akan main lagi ke Bogor untuk menemui kakak. Begitupun kakak nanti kalau pengen main ke kampung, aku silahkan kak, aku tunggu di rumah." Setelah itu mereka berdua pun berpamitan dan saling berpelukan. Begitupun Linda.
sangat-sangat bersedih dan merasa sangat kehilangan karena ditinggalkan oleh Dewi untuk tinggal bersama orang tuanya di kampung. Linda itu memeluk erat dan menciumi Dewi itu seperti adiknya sendiri. Mencium dahi dan mencium pipinya itu benar-benar Linda itu mencerminkan di wajahnya itu aura-aura kesedihan dan sangat-sangat merasa kehilangan karena ditinggal oleh Dewi itu untuk tinggal bersama orang tuanya di kampung. Setelah itu mereka berdua pun berpisah. Dewi itu langsung pergi meninggalkan Linda sendiri di rumahnya yang ada di Bogor, dan Dewi itu pergi ke kampung halaman untuk tinggal bersama orang tuanya. 1 bulan lamanya setelah Dewi itu tinggal bersama orang tuanya di kampung, aktivitas sehari-hari ataupun kebiasaan sehari-hari dari Linda dan Dewi itu tidak pernah terlepas. Setiap pagi ketika Linda itu mau berangkat bekerja, Linda itu selalu menyematkan diri untuk menelpon Dewi untuk sekedar menanyakan kabar dan lain sebagainya, dan begitupun sebaliknya Dewi itu selalu menelpon Linda. Nah, di suatu ketika karena kebiasaan mereka berdua itu saling memberikan kabar, 1 minggu lamanya Linda itu tidak pernah diberikan kabar oleh Dewi, dan begitupun Dewi ketika ditelepon oleh Linda itu tidak pernah diangkat. Linda itu sangat penasaran. Akhirnya selama 1 minggu berturut-turut itu Linda itu selalu menelpon Dewi dan tidak pernah ada jawaban dari Dewi sama sekali. Alhasil di hari 1 minggu tepatnya itu telepon dari Linda itu diangkat, melainkan yang mengangkat itu bukanlah Dewi tetapi kakak dari Dewi itu. Dan kakaknya Dewi itu memberikan kabar yang kurang baik kepada Linda bahwa Dewi itu sekarang sakit dan dirawat di rumah sakit kurang lebih hampir 5 hari lamanya. Ketika mendengar kabar seperti itu, Linda pun shock dan kaget karena 1 minggu sebelumnya mereka berdua itu masih sempat berteleponan dan ngobrol, bahkan memberikan kabar Dewi itu masih sangat baik dan sehat. Ketika mendengar hal-hal seperti itu, Linda pun sangat kaget dan shock, langsung meminta kepada kakaknya Dewi itu untuk menyampaikan kepada Dewi ketika nanti Dewi itu sudah siuman dari sakitnya itu untuk menelpon dari Linda itu. Alhasil, karena keadaan Dewi itu tidak kunjung membaik, bahkan justru semakin parah, kakaknya Dewi itu menyempatkan diri untuk menelpon Linda untuk memberikan kabar kepada Linda bahwa Dewi itu sekarang keadaannya semakin parah. Akhirnya kakaknya Dewi itu pun menelpon Linda dan Linda pun mengangkat telepon dari kakaknya Dewi. Ini gini Kak Linda, kami sekeluarga mau memberikan informasi dan kabar kepada kakak bahwa keadaan Dewi saat ini itu keadaannya semakin parah, dan kami minta doa untuk kakak dan semoga Tuhan itu memberi kesembuhan kepada Dewi. Linda pun semakin shock ketika mendengar kata-kata itu lagi. Kemarin sudah diberikan kabar bahwa Dewi itu keadaannya belum membaik dan saat ini dikabarkan bahwa Dewi itu semakin parah. Dan Linda itu menjawab, ini gini Kak, tolong nanti kalau kakak itu sempat video call, tolong video call ataupun mengirimkan video keadaan Dewi saat ini ya Kak. Aku sangat-sangat merindukan dan ingin melihat keadaan Dewi saat ini Kak. Pinta dari Linda itu terhadap kakaknya Dewi. Alhasil kakaknya Dewi pun mengiyakan untuk video call bersama Linda itu. Ketika Linda itu melihat keadaan Dewi yang terbaring di rumah sakit, yang badannya sudah sangat kurus, sangat parah, akhirnya Linda itu menangis dan bersedih karena melihat keadaan Dewi yang seperti itu. Kemudian mereka berdua pun menutup teleponnya dan Linda itu langsung pulang kerja ke rumah, melakukan aktivitasnya seperti biasa, yaitu beres-beres rumah. Sebelum Linda itu tidur, Linda itu selalu melakukan kewajibannya, yaitu sebagai muslim, yaitu melakukan
sholat isya, di mana Linda itu langsung ke kamar mandi untuk mengambil air wudhu. Setelah itu Linda itu sholat. Pada kesempatan itu waktu Linda itu sholat, ketika Linda itu membaca ayat-ayat suci Al-Quran, Bismillahirrohmanirrohim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin, sampai di kalimat-kalimat terakhir Linda itu membaca Khairil maghdubi alaihim waladdallin. Secara tiba-tiba ada menjawab amin. Karena Linda ini dalam keadaan yang masih melakukan sholat, akhirnya Linda itu menyelesaikan kewajibannya sholat itu sampai di akhir sholatnya, yaitu salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, setelah selesai, Linda itu selesai melakukan sholat, Linda itu dikagetkan dengan suara Hil yang memasuki ke dalam rumah menuju ke kamar samping itu, dimana kamar itu adalah kamar yang pernah ditempati oleh Dewi sewaktu mereka berdua itu bersama. Klok, 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 klok. Dan Linda itu sangat kaget dan sangat penasaran untuk melihat dan memastikan suara itu benar atau tidak. Akhirnya Linda itu keluar ke kamar, menuju ke kamar sebelah yang pernah ditempati oleh Dewi. Memang keadaan pintu dari kamar Dewi itu sudah terbuka sangat lebar. Dan Linda itu langsung memasuki kamar yang pernah ditempati oleh Dewi itu dan memastikan ternyata di dalam kamar itu memang tidak ada siapa-siapa dan tidak ada apa-apa. Kemudian Linda itu langsung kembali ke kamar dan memegang HP. Karena ketika Linda tadi melakukan sholat, di situ Linda itu belum sempat melihat HP. Alhasil sangat banyak chat-chat ataupun pesan-pesan yang masuk di dalam HP-nya itu, terutama itu pesan dari kakaknya Dewi. Itu yang bilang seperti ini. Assalamualaikum Kak Linda, ini kami sekeluarga memberikan kabar kepada kakak bahwasanya kakak adik kami tercinta yaitu Dewi meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, telah berpulang ke rahmatullah adik tercinta Dewi. Melihat pesan dari kakak Dewi yang seperti itu, Linda itu langsung shock dan begitu sangat kaget. Keadaan shock yang dirasakan oleh Linda itu berlarut hingga pagi hari, karena mengingat kembali terjadi momentum di mana Linda itu ditinggalkan oleh orang-orang tercintanya. Dulu Linda itu telah ditinggalkan adiknya dan sekarang Linda itu ditinggalkan oleh orang yang disayangnya kembali. Nah, kejadian-kejadian itulah mengingat momentum di mana waktu dulu Linda itu sangat menyayangi adik-adiknya itu. Nah, singkat cerita, sampai di pagi hari karena Linda tidak bisa tidur, Linda itu langsung berkemas dan menyiapkan diri untuk melakukan aktivitasnya seperti biasa, yaitu berangkat ke kerjaan. Nah, Linda itu langsung berangkat ke kantor sendirian. Setelah sesampainya di tempat kerja, Linda itu memberikan kabar duka yang disampaikan oleh kakak Dewi itu ke teman-teman kerjanya Linda itu. Alhasil semua teman-teman, baik teman-teman Dewi ataupun rekan kerja dari Linda itu pun kaget mendengar kabar duka itu. Dan kemudian Linda itu mempunyai inisiatif mengajak semua rekan-rekan yang bisa diajak bersamanya untuk bertaziah ke rumah Dewi. Alhasil mereka bersama-sama, Linda dan teman-teman pun berangkat dari Bogor menuju ke rumah duka, yaitu ke rumah almarhum Dewi, menggunakan satu kendaraan pribadi. Akhirnya mereka langsung berangkat, di mana rumah dari Dewi itu tidak begitu jauh, kurang lebih 5-6 jam perjalanan dari Bogor menuju ke rumah duka, di mana rumah duka itu tepat di daerah Kabupaten Jawa Tengah, yaitu Brebes. Sesampainya mereka, Linda bersama teman-teman ke rumah duka, mereka itu disambut sangat baik oleh keluarganya, disambut dengan hangat karena mengingat Linda ini adalah sosok seseorang kakak angkat yang
dianggap oleh Dewi itu sangat lebih dari kakak sewaktu Dewi itu masih kerja di Bogor. Alhasil mereka dipersilahkan masuk, dan memang ketika mereka itu sampai di rumah, keadaan Dewi itu sudah dimakamkan. Dan mereka itu tidak sempat untuk bertakziah ke makam, melainkan hanya ke rumah Dewi. Dan Linda itu sempat bercerita panjang lebar tentang semasa hidup Dewi bersama Linda di satu rumah di Bogor itu. Setelah hampir 1 hari lamanya mereka itu bertakziah ke rumah Dewi, mereka itu langsung berpamitan pulang. Setelah sesampainya mereka semua itu di Bogor, mereka semua langsung bergegas pergi ke rumahnya masing-masing untuk istirahat. Nah, begitupun Linda itu langsung masuk ke dalam rumah untuk istirahat. Di malam harinya, Linda pun langsung beristirahat karena kecapean. Perjalanan dari Bogor menuju ke rumah duka yang begitu jauh, memakan banyak waktu dan tenaga. Akhirnya Linda itu kecapean dan Linda langsung tertidur dengan pulas. Tepat di jam 3 malam, Linda itu dimimpikan sosok Dewi yang duduk dan menangis seraya meminta tolong kepada Linda. Dan Linda pun langsung menghampiri Dewi dan bertanya kepada Dewi, "Kamu itu kenapa toh, Dek? Kok nangis kayak gini? Kamu ngomong sama kakak kamu itu kenapa?" Nah, Linda itu menganggap di dalam mimpinya itu bukan hanya mimpi belaka, melainkan sebuah kejadian yang nyata yang dialami oleh Dewi. Nah, Dewi itu menjawab, "Tolong Kak," sambil memperlihatkan wajah yang begitu sangat menyeramkan, penuh dengan luka dan darah. Di masa hidupnya Dewi itu terlihat sangat cantik dan anggun, sangat disenangi oleh teman-teman baik sesama jenis ataupun lawan jenis, karena semasa hidup Dewi menggunakan susuk. Alhasil, Linda itu sangat kaget dan shock melihat keadaan Dewi yang seperti itu. Dan tidak lama kemudian Linda itu langsung terbangun dari tidurnya dan kaget mengingat yang dimimpikan oleh Linda itu. Dan Linda itu tidak bisa tidur sampai di pagi harinya kembali. Dan Linda itu terbayang-bayang, kenapa saya itu kok dimimpikan Dewi seperti ini, di mana keadaan Dewi itu wajahnya penuh dengan luka dan darah. Dan Dewi itu pernah bercerita kepada Linda bahwa Dewi itu pernah menggunakan susuk. Dan Linda itu beranggapan, apa mungkin Dewi itu memimpikan saya, yang menemui saya dalam mimpi itu apa karena meminta tolong untuk melepaskan susuknya itu. Nah, alhasil singkat cerita, setelah membayangkan apa yang pernah dialami oleh Dewi itu, secara tiba-tiba terdengar ada suara Hil itu melangkahkan kaki di lantai rumahnya Linda itu. Dan suara itu sudah tidak asing, bahkan setiap hari Linda itu mendengar, karena kebiasaan dari Dewi ketika mau berangkat dan pulang kerja, Dewi itu selalu memakai hil dan terdengar suara hilnya ketika melangkahkan di kaki. Linda begitu kaget dan Linda langsung keluar dari kamar dan menuju ke kamar sebelah untuk memastikan di mana kamar itu ada orang atau tidak. Setelah dipastikan oleh Linda di dalam kamar ternyata tidak ada satu orang pun, kemudian Linda kembali lagi ke kamar dan Linda kembali membayangkan kejadian-kejadian yang aneh yang dialami olehnya itu. Setelah tidak lama kemudian dari kejadian, Linda itu mendengar kebiasaan Dewi memakai hil yang melewati lantai-lantai rumahnya. Linda itu terdengar kembali kebiasaan-kebiasaan di mana semasa hidupnya Dewi bersama Linda itu selalu menyanyi dengan keras. Itu terdengar suara itu dan Linda itu sangat-sangat ketakutan dan sangat-sangat penuh rasa was-was di dalam rumah. Alhasil Linda tidak bisa tidur dan di pagi harinya Linda itu langsung berangkat kerja seperti biasa dan bertemu kepada teman-temannya semua. Melakukan aktivitas seharian bekerja dari pagi hingga sore, Linda itu langsung pulang ke rumahnya kembali. Setelah masuk ke dalam rumah, secara
Tiba-tiba, tidak lama setelah Linda itu sampai ke rumah, ada yang mengetuk pintu. Dan Linda pun langsung bergegas membuka pintu itu. Ternyata itu adalah tetangga sekitar yang menanyakan kepada Linda bahwa tadi itu di sini sangat ramai dan ada seolah-olah ada pesta. Seseorang menyanyi dengan keras, terus bercanda gurau, sangat-sangat mengganggu istirahat para tetangga itu. Loh, tapi di sini tuh nggak ada siapa-siapa loh Pak. Saya bisa pastikan karena dari pagi hingga sore hari saya itu bekerja dan tidak ada siapa-siapa satupun orang yang ada di rumah ini selain saya Pak. Tapi Mbak, ini benar-benar mengganggu istirahat tetangga sekitar loh Mbak. Tidak hanya sekali dua kali Mbak, ini bisa dipastikan setiap hari. Keadaan menyanyi dan bercanda gurau seperti ini itu berlangsung kurang lebih hampir 4 hari berturut-turut. Maka dari itu saya perwakilan dari tetangga menemui Mbak dan mengkonfirmasi, meminta jawaban dari Mbak, dan saya minta tolong kepada sampean untuk dihentikanlah aktivitas-aktivitas yang sekiranya itu mengganggu istirahat para tetangga sekitar. Nah, akhirnya Bapak berdua itu pun berpamitan pulang dan Linda pun kembali untuk istirahat. Dan Linda itu lagi-lagi dan termenung. Kok kejadiannya aneh begini? Apa mungkin ini adalah kebiasaan-kebiasaan Linda? Di mana Dewi itu sewaktu masih hidup dan tinggal bersama Linda itu memang banyak sekali teman-teman bermain ke rumah Linda itu untuk bernyanyi bersama dan bercanda gurau yang sangat luar biasa. Nah, Linda itu teringat masa-masa di mana Dewi itu hidup bersamanya itu. Kejadian-kejadian seperti itu dialami oleh Linda setiap hari sampai Linda itu benar-benar merasa ketakutan dan depresi menghadapi kejadian-kejadian itu. Singkat cerita, Linda pun langsung menuju ke orang pintar dan Linda pun disembuhkan penyakit-penyakit itu dan dibuang hal-hal yang telah mengganggu Linda itu. Selesai. Semoga video kami bermanfaat dan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kesalahan kata dan kesamaan dalam cerita. Kami ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul qouli wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.